Shalom, selamat sore. Kembali kita akan jumpa di dalam Kasih Kristus. Di dalam tema-tema khotbah saya pada hari ini, saya akan memberikan tema tentang apakah kehidupan itu sebenarnya. Dan sebelumnya saya akan memuji Tuhan terlebih dahulu supaya kita terhibur. Karena sudah hampir 5 bulan kita tidak pernah berjumpa, menantikan COVID-19 ini selesai. Dan kita percaya semua pada suatu saat akan normal kembali. Sudah banyak dengar kabar dari pemerintah bahwa vaksin sudah akan ditemukan di 4 negara, terutama juga Indonesia, di Australia, Amerika, dan Eropa. Dan Cungkuak juga ARC sedang memburunya biar cepat mendapatkan vaksin corona ini. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan, ya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Tibalah saatnya Bapa, kami akan duduk diam mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Bapa. Biarlah melalui hidup hamba-Mu, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu, biar apapun yang hamba sampaikan benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara semua. Selamat jumpa kembali dalam Kasih Kristus. Hari ini saya akan memberikan tema khotbah tentang apakah kehidupan itu sebenarnya. Ya, kehidupan itu sebenarnya adalah karena kasih karunia. Coba kita buka dalam kitab Titus 2 ayat 11. Di situ jelas dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, inilah demikian firman Tuhan yang saya sampaikan.
Fase pertama, di ayat ke-11 dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di dalam kehidupan manusia, siapapun dia, ada ketiga fase ini. Ya, di dalam kehidupan manusia, siapapun yang ada dalam dunia ini tidak akan lari dari ketiga fase ini. Fase pertama adalah manusia menerima keselamatan dari Tuhan, bukan hasil dari usahanya manusia itu sendiri. Ya, tapi diberikan oleh Tuhan karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8, coba saya bacakan. Efesus pasal 2, Efesus 2 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah kepada kita. Ya, jadi fase pertama adalah manusia menerima keselamatan itu karena diberikan oleh Tuhan karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Jadi tidak akan bisa, saudaraku, Anda masuk surga melalui kebaikan, usaha untuk selalu memberikan derma, untuk memberikan suatu pelayanan yang baik. Bukan itu. Jadi keselamatan itu tidak bisa diusahakan. Ya, dengan perbuatan baik kita belum tentu selamat, saudaraku. Ya, karena itu kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia untuk bisa diselamatkan. Melalui kasih karunia itulah dan anugerah karena kesetiaan Tuhan tak terbatas atas makhluk ciptaannya, sehingga dia mau menyelamatkan semua manusia di alam semesta ini. Itu karena dia begitu mengasihi kita semuanya. Fase kedua, saudaraku, yaitu masa sekarang ini. Ya, untuk kita dapat menjaga keselamatan itu, ialah sekarang yang sedang kita hadapi. Supaya kita hidup menjaga kekudusan dengan segala kewaspadaan. Ibrani 4 ayat pertama. Coba saya baca Ibrani 4 ayat pertama. Ibrani pasal 4 yang pertama, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam temperhentiannya masih berlaku. Ya, tetap Tuhan katakan kita harus waspada, ya, tetap waspada, supaya jangan ada orang kita yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji itu ada berlaku buat kita. Kita tetap harus berjaga-jaga. Ya, untuk kita dapat menjaga keselamatan itu sekarang yang sedang kita hadapi, supaya kita menjaga kekudusan kita dengan segala kewaspadaan. Jadi keselamatan memang pasti, tapi harus dipertahankan. Bukan karena setelah kita diselamatkan kita hidup seenaknya, mengikuti keinginan daging, mengikuti pikiran, mengikuti tindakan yang tidak benar. Ya pasti tidak selamat, saudaraku. Ya, oleh karena itu keselamatan itu harus dipertahankan. Ya, oleh karena itu fase kedua. Buang yang duniawi. Jangan ikuti dia duniawi. Kemarahan, kegeraman, kebencian, kemunafikan, kepahitan, semua buang. Supaya Anda pasti selamat. Ya, ini fase kedua. Ya, saya harap hidup harus bijaksana. Ya, dengan istri, dengan suami. Jangan tinggalkan ibadahmu yang dibiasakan oleh kebiasaan orang. Ya, banyak orang suka, ya sudahlah, nggak perlu lagi ibadah. Penting ibadah, walaupun online, walaupun streaming, ya. Kita harus betul-betul live streaming itu penting untuk kita bisa dengarin, supaya kita tidak membuang waktu kita sia-sia. Karena keselamatan itu harus dipertahankan, saudaraku, ya. Oke, jangan tinggalkan ibadahmu, tetaplah ibadah, walaupun sedikit orangnya, datang aja, ya, walaupun ada 10, 15. Jangan pikirkan banyaknya orang, yang penting Anda berjumpa dengan Tuhan dan mendengar firman Tuhan supaya Anda menjadi rema. Setelah di dalam rema, firman Tuhan itu dalam hidup saudara, maka saudara akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, fase terakhir, ketiga, masa yang akan datang. Nah, ini banyak yang kita bingung sekarang karena keadaan pandemi ini, COVID-19 ini nggak kunjung berhenti. Kita nggak tahu bagaimana akan datang nanti. Apakah bisa berhenti? Tidak nih pandemi ini. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan menjanji bahwa akan ada hidup baru, ada Yerusalem baru, di mana orang-orang yang dipisahkan, yang sudah diselamatkan, yang tidak kena COVID-19. Ini kita orang pilihan Tuhan. Oleh karena itu Anda terus pertahankan keselamatan ini. Jangan sampai Anda jatuh, ya. Nanti sayang. Pengharapan kita ialah surga yang nyata. Itulah penggenapan janji Tuhan atas manusia. Ya, nanti kalau Anda yang akan datang itu, Tuhan janjikan kepada kita kalau kita selamat nih, lewati masa COVID-19 ini, yang pertama, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya,
Ulangan 7 ayat 12. Dan kita akan dilindungi dari segala yang jahat. Itu yang kedua, Mazmur 91. Ya, Anda tahu udah baca 1 sampai 9. Ya, Mazmur 91 tentang dalam lindungan Tuhan hidup kita, ya. Masa yang datang kita akan mendapatkan damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Karena kita sudah rukun sekarang. Karena ada COVID-19 ini, kita jadi kumpul di rumah bersama keluarga. Tidak satu ke kanan, tidak satu ke kiri, yang satu lari tidak pulang-pulang. Nah, itu tidak. Melalui COVID-19 ini menjadi ada baiknya. Seluruh keluarga jadi bersatu. Bersama-sama berdoa, bikin mesbah keluarga, mengucap syukur bersama-sama, makan bersama-sama sekarang. Ya, itu gara-gara COVID-19. Jadi ambil segi positifnya, jangan negatifnya. Kita percaya ini merupakan kebaikan buat kita orang percaya. Ya, nah itu. Masa akan datang nanti yang keempat adalah engkau akan panjang umur. Kenapa saya sebut panjang umur? Karena kamu lewat dari pandemi ini. Kamu tidak kena semuanya kita. Amin. Ya, itu artinya kita akan diberikan panjang umur. Ya, coba kita baca Efesus 6 ayat 3. Efesus 6 ayat ketiga. Efesus 6 ayat ketiga demikian, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tuh Tuhan bilang tuh. Ya. Melalui kita Efesus, melalui Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus, katanya biar panjang umur hidup saudara, ya. Saya harap ini saudara ingat bahwa hidup kita tidak akan lewat dari fase ini. Pertama, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu kehidupan hidup manusia sebenarnya, ya. Puji Tuhan, saya rasa cukup sampai di sini. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini supaya menjadi rema buat kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan buat kami melalui kehidupan yang sebenarnya. Bahwa kami akan menghadapi tiga fase ini, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, biarpun hamba-Mu berhenti bicara, tapi hamba percaya firman akan tinggal tetap dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami bukan jadi pendengar saja, tapi kami jadi pelaku-pelaku firman. Diberkatilah mereka semua yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.